Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Para rawuh sejatosipun kawula siang menika boten pateo PD wonten ngajeng panjenengan sedaya niki para kiai, para senior kawula. Dados mangke menawi kula matur wonten lepatipun, wonten keplesetipun, kula nyuwun ampun kula sing disalahno. Jenengan salahaken para senior kawula. Niki wonten Gus Loh, wonten Gus Zahra, wonten Gus Ali, wonten Gus Tajul, terus Gus Anwar. Niki jago-jago LBM sedaya, jago-jago bahsul masail sedaya. Lah kawula menika sebagai junior mboten patut menawi kula paring dawuh wonten teng mriki panggenan. Kejaba senior kawula niki paring dawuh terlebih dahulu. Mila mewakili Gus Ali dan juga mewakili MC, kita sepakat para rawuh, para sesepuh menika sekecane paring dawuh rumiyin kula nyuwun persetujuan saking panjenengan sedaya. Temriki nggih wonten para bapak-bapak dewan yang sudah biasa memanage suara. Kalau suara rakyat yang ada di majelis ini menyatakan para sesepuh untuk angkat suara terlebih dahulu, maka forum ini memutuskan bahwa saderenge kula matur para sesepuh kedah paring dawuh terlebih dahulu. Sepakat atau sepakat? Sepakat napa setuju? Waduh lah niki sing repot nih. Namanya pemerkosaan. Niki wonten Gus Tajul. Tirose siang menika kula diperkosa, tapi dalam tanda kutip. Para rawuh niki wau kula matur kalih Gus Zahra. Sing pertama niku babakan masalah YouTube kalih media sosial, IG dan lain sebagainya. Kula dipun dawuhi kalih Gus Zahra nggih mestine jenengan niku wonten manajemennya di media sosial. Tapi kula matur tenggone Gus Zahra, Gus, kula niki mboten aktif tenggone IG, YouTube nggih mboten gadah. Tenggone pundi TikTok nggih mboten aktif, nggih mboten gadah. Matur ngoten WA niku nggih namung jabri-jabrian kemawon. Tenggone grup nggih mboten pateo aktif di grup-grup WA. Dados kula piyambak niku mboten percaya diri lah. Artosipun masalah viralisme lek kawula westani, kawula bukan pada derajatnya, kawula bukan pada pangkatnya, jauh. Napa melih sampai dipun dawuhi kalih para masyayikh niki wau ngejak selfie terus kemudian viral dan lain sebagainya, Masya Allah. Terus rumiyin niku wonten Muhammad Ibnu Malik niki ingkang ngarang kitab Alfiyah, ingkang nazam Alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki menika sing nulis niku namine Muhammad Ibnu Malik. Muhammad Ibnu Malik niku memulai nadhamannya itu dengan memakai fi'il madhi. Qala Muhammadun. Lah fi'il madhi itu kalau dalam grammar Inggris
itu memiliki masa past tense atau masa lampau. Mesti nih kalau kita nalar, orang yang mau menulis mestinya kan pakai zaman continuous tense atau zaman mudhari, zaman mustakbal. Tapi Muhammad ibnu Malik niko memulainya itu dengan memakai fi'il madhi. Arepe nulis tapi kok zamane past tense. Arepe nulis tapi kok zamane zaman lampau. Ini yang menjadi keunikan di dalam kitab atau Nadham Alfiyah Ibnu Malik. Dan sebelumnya Imam Muhammad Ibnu Malik niki beliau berasal dari Andalusia. Andalusia niku Spanyol. Spanyol niku berarti niki daerah napa? Jatiperahu. Jatiperahu ngalor terus niki mungkin ketemu karo Spanyol. Lah Spanyol niku pada tahun 2010 itu juara dunia Piala Dunia. Juara 1 Piala Dunia. Niku Spanyol tahun 2010. Padahal hanya dengan 1 gol tunggal yang digolkan oleh Andreas Iniesta. Niku terjadinya itu di South Africa atau di Afrika Selatan, dan nama stadionnya itu adalah Stadion Soccer City. Andreas Iniesta mengegolkan pada injury time. Pada menit-menit terakhir akhirnya mampu mengalahkan Belanda pada waktu itu, dan Spanyol menjadi juara di World Cup tahun 2010. Spanyol itu para rawuh asline nggih sanes negara Arab, wong-wonge niku nggih mboten ngomong gawe bahasa Arab, tapi saged menelurkan seorang yang alim alamah di bidang qaidatul lughah al-arabiyah. Sinten niku Muhammad ibnu Malik. Nah, Muhammad ibnu Malik dalam satu riwayatnya menika nate woro-woro tenggone masyarakat sekitar. Dawuhe ngeten, he tangga-tanggaku, he para masyarakat, aku iki duwe ilmu nahwu, aku iki duwe ilmu sorof, aku iki duwe kaidah bahasa Arab. Sapa sing arepe ngaji nanggonku, sapa sing arepe belajar utawa mondok nanggonku, ayo mrene tak warai kaidah bahasa Arab, tak warai nahwu sorof. Dados teng zamane Muhammad ibnu Malik niki sing jenenge woro-woro niku sudah ada. Makane ngantos sak menika pondok pesantren gawe plang, gawe spanduk, gawe banner pendaftaran santri baru dibuka tanggal sekian sampai tanggal sekian. Niku pun wajar. Muhammad ibnu Malik itu sebelumnya sudah melakukan hal sedemikian sebelum Darul Muttaqin pasang spanduk teng pinggiratan. Dados pun sampun biasa. Tapi Muhammad ibnu Malik menurut satu riwayat setelah piyambake niku woro-woro itu tidak ada yang daftar, Gus. Mboten wonten sing daftar. Sampai wonten setunggal tonggone niku sanjang ngeten, he Muhammad ibnu Malik, awakmu wis woro-woro tapi ora enek sing daftar nang nggone pondokmu. Napa jawabe Muhammad ibnu Malik? Ora apa-apa, aku ora apa-apa. Ketika aku sudah mengatakan kepada manusia kalau aku ini punya ilmu kaidah bahasa Arab, aku punya ilmu nahwu, aku punya ilmu sorof, dan aku sudah woro-woro kepada mereka, maka aku sudah baro'atu zimmah. Maka aku sudah lepas dari tanggung jawab untuk mentransformasikan, mensiarkan ilmu yang aku punya. Karena tugasnya wong sing duwe ilmu itu adalah menularkan ilmu yang dia miliki, balighu anni walau ayah. Nah, aku sudah tabligh, aku sudah mengatakan kepada masyarakat, yuk lek ngaji yo nanggonku, dan mereka tidak mau, itu bukan salah saya. Yang penting saya sudah lepas dari yang namanya tanggung jawab. Niki para rawuh. Dados bisa kita ambil kesimpulan bahwa Muhammad ibnu Malik ini adalah seorang alim alamah, tapi pada waktu itu beliau followersnya itu sedikit.
Beliau seorang alim allamah, tapi pada waktu itu subscribersnya dan juga likersnya itu sedikit. Artinya tidak seviral yang kita bayangkan saat ini. Niku yang terjadi pada waktu beliau masih hidup. Milo ini juga sebagai pengobat bagi panjenengan sing bolak-balik ndelok IG, bolak-balik ndelok napa namine TikTok, ndelok piro subscriberku, ndelok piro followersku, saben dina kok gak tambah-tambah, dina iki kok gak tambah, jenengan ampun putus asa. Muhammad ibnu Malik niku followersnya itu sedikit dan paham betul ternyata yang namanya followers tidak semuanya likes, bahkan kebanyakan mereka itu adalah haters. Niki kira-kira sing mbah-mbah paham napa mboten? Paham napa mboten? Nggih. Terus masalah terkenal itu bukanlah suatu hal yang penting. Wa ma kullu syuhratin 'alayya 'azimah. Fa fir'aunu masyhurun fa fa'alatus syarr. Lek lengkapipun syair niku dipun dawuhaken ngeten. Wa ma kullu syuhratin 'alayya 'azimah. Fa fir'aunu masyhurun fa fa'alatus syarr. Wa ba'du khumulin durratun fawqa durrah. Laha hasanun yukhfa kamisli lailatul qadar. Artosipun napa? Yang namanya ishtihar, piyambake niku dadi viral, dadi terkenal, itu bukanlah suatu hal yang penting. Bahkan banyak orang-orang yang tersembunyi, tidak tampak di permukaan, tapi dia bagaikan berlian, dia bagaikan intan. Dan seperti halnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu kapan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keistimewaan, lebih mulia daripada malam-malam yang tampak. Walaupun toh kula pernah ketemu kalih Lailatul Qadar. Suatu malam pas wekdal bulan Ramadan wonten setunggalipun tanggi kawula niku dugi dateng griya kawula, ibu-ibu kula tangleti, Bu jenengan saking pundi? Lah kula caket mriki kok Gus, jenengan namine sinten? Kula Bu Siti. Siti sinten? Siti Lailatul Qadar. Ini alhamdulillah sesekali saya pernah bertemu dengan Lailatul Qadar, tapi ngarepe niku ana sitine, Siti Lailatul Qadar. Nah niku kalau masalah viral itu bukanlah suatu hal yang penting. Bukan suatu hal yang penting dan sangat mudah sekali untuk menjadi viral. Fa fir'aunu masyhurun fa fa'alatu syarr. Sing jenenge Firaun niku kurang viral kaya apa? Mulai zaman dulu sampai sekarang, bahkan di akhirat sing jenenge Firaun itu viralnya luar biasa. Tapi fa fa'alatu syarr. Tapi dia orang yang selalu mengerjakan dan berbuat dosa-dosa besar, akhirnya dadi viral. Wonten setunggal pepatah bahasa Arab niku mengatakan ngeten, bala fi bi'ri zamzam liyashtahar. Lek pengin awakmu dadi terkenal gampang, uyuwana kuwi sumure banyu Zamzam mesti dalam hitungan detik akan menjadi viral. Niku pepatah dalam bahasa Arab lho nggih. Ini jangan dipelenceng-pelencengkan, nggih. Ini tidak menghina atau mengenyek bi'ru Zamzam atau sumurnya air Zamzam. Hanya saja pepatah di dalam bahasa Arab ada yang mengatakan lek pengen viral gampang. Gampangnya pripun? Karek bala fi bi'ri Zamzam liyashtahir. Arepe viral nguyuh nang gone bi'ru Zamzam mesti dadi terkenal. Makanya lek tenggone Jawa niku wonten satu kaidah malih kholaf yu'raf. Pokoknya beda karo wong akeh mesti terkenal. Sakniki kathah sami lenggah sedaya. Lek seumpami ada satu dari panjenengan niku kok ngadeg dhewe, liyane padha lungguh, pasti semuanya akan mengetahui, pasti semuanya akan mengenal dia. Bertanya-tanya, siapa sih? Itu semuanya pada duduk, wah kok itu berdiri sendiri. Kholaf yu'raf. Terus niku masalah viral.
Tapi kula mboten matur dateng panjenengan bahwa viral itu tidak penting. Viral itu penting. Tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Mila ketika Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dipuntangleti bagaimana seseorang itu ketika dia menampakkan dirinya berbuat kebaikan di depan masyarakat, apakah itu diperkenankan atau tidak? Napa jawabipun Imam Ghazali? Selama di dalam niatnya itu ada li'la'i kalimatillah wa li ta'zimi sya'airillah, maka viral yang dia lakukan itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah. Nah, cuman memang corone niku angel banget para rawuh. Pramila Sufyan Ats-Tsauri niku nate dawuh ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku iki sing paling angel itu noto niatku, noto atiku. Kenapa? Karena yang namanya hati itu selalu berbolak-balik. Maka masalah viral, dia terkenal atau tidak, nyuwun sewu panjenengan ampun langsung suudzon terlebih dahulu kepada orang yang dikit-dikit bikin konten. Jangan suudzon terlebih dahulu kepada orang yang dikit-dikit selfie. Jangan suudzon terlebih dahulu kepada orang yang dikit-dikit share. Foto mantun ngoten di share. Video mantun konten dipun share. Itu semuanya tergantung pada hatinya. Ketika niatnya itu adalah li'i'la'i kalimatillah wa li ta'zimi sya'airillah, maka apa yang dia lakukan ini menjadi bentuk daripada ibadah. Mila ampun suudzon terlebih dahulu, kedepankanlah husnudzon. Kados napa ingkang dipun dawuhaken kalih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal 'abdi. Setunggalipun riwayat Imam Syafi'i niku dawuh man arada ayyaqdiyallah ayyahtimallah bihasanin falyuhsinidzanna 'alan nasi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebagusan dari Allah, maka panjenengan kudu sering-sering husnudzon. Bahkan dawuhipun Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin diakhiri pada akhir hidupnya dengan akhir yang husnul khotimah, maka panjenengan harus selalu husnudzon kepada manusia. Nah, niki para rawuh, kita kedepankan husnudzon. Jangan terus kemudian dinyek iki wong bolak-balik solfa selfie, iki bolak-balik wong bikin konten, iki bolak-balik wong nge-share pengin tenar apa piye, jenengan mboten ngertos apa yang ada di dalam hatinya. Siapa tahu niatnya itu memang karena ibadah. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang, gini ngobrol santai kemawon, malah justru jangan sampai konten-konten positif, konten-konten yang bersifat religi ini kalah dengan konten-konten yang ada unsur negatif atau berbau kemaksiatan. Nggih. Sakniki jenengan tingali. Mulai dari TikTok, IG, Facebook dan lain sebagainya, di dunia media sosial titik-titik mbuka niku mesti golongane sing dugem-dugem, golongane sing nyerempet-nyerempet kemaksiatan. Banyak kita temukan konten-konten tersebut, entah itu berbentuk gambar ataupun video atau bahkan berbentuk tulisan. Nah, kalau kita sebagai seorang santri kok tidak berusaha dan berjuang untuk mendominasi di dunia media sosial dengan konten-konten yang positif, malah justru ini satu kesalahan besar, yang artinya adalah mempersilahkan konten-konten negatif mendominasi di dunia media sosial. Ketika mereka tidak malu untuk membuat konten kemaksiatan,
Kenapa kita harus malu membuat konten yang bernuansa ibadah? Maka dari itu monggo panjenengan lek ndamel konten nggih monggo. Panjenengan menawi badhe ndamel share-sharean yang sifatnya itu positif monggo, tapi niate niku wau para rawuh li'ila'i kalimatillah wali ta'dzimi sya'airillah. Lek seumpamane memang panjenengan mampu dan tatak ati sampun ketata, silahkan lanjut. Tapi jangan sampai terus kemudian panjenengan gadah niatan ngeten, aku pengen tawadhu, aku pengen rendah hati, makane aku gak share-sharean, aku ora mempublish konten ataupun tulisan dan lain sebagainya. Lek panjenengan boten nge-share, panjenengan boten mempublish sesuatu yang positif atau yang bernuansa ibadah, tapi niate niki tawadhu, itu sebenarnya adalah bentuk daripada riya. Nggih, dados kan wonten tiyang niku wedi karo riya. Tiyang niku wonten wedi lek seumpama disawang piye karo menungso liyane. Terus akhirnya dia mundur diri, tapi niatannya adalah niatan krono pengen tawadhu. Nah ini pun juga termasuk bagian daripada niat yang salah. Krono nopo? Tarkul ibadah li ajlin nas fahuwa riya. Ngoten lho. Tarkul ibadah li ajlin nas fahuwa riya. Aku gak pengen nge-share konten ben dianggap aku iki wong tawadhu. Aku gak arepe membuat konten dan tidak akan mempublish agar aku ini dikira orang yang rendah hati. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk riya. Karena apa? Karena tarkul ibadah li ajlin nas fahuwa riya. Dados para rawuh, jenengan lek arepe berangkat tenggone pengajian tapi niate napa? Aku berangkat pengajian ben didelok karo wong lek aku iki sregep ngaji. Niku adalah riya. Lek panjenengan boten budal ngaji, niat di dalam hati itu mengatakan aku ben dikira wong sing tawadhu, ben ketoke aku iki wong sing rendah hati. Niki nggih termasuk bagian daripada riya. Terus bagaimana caranya agar kita ada di posisi yang tengah? Niat kita di posisi yang tengah, karena agama kita selalu mengajarkan untuk selalu berada di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Posisi di tengah. Dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah pembenahan niat. Lek pancene berangkat ngaji, berangkato niate nopo lillahi ta'ala. Lek pancene gak berangkat ngaji, yo monggo lek memang ono uzur, tapi ojo diembel-embeli dengan niatan ben ketok motone menungso bahwa dirinya itu melakukan hal yang tawadhu. Justru ini adalah bentuk daripada riya. Ngaten nggih. Berangkat gak berangkat krana uzur ya wis ora usah dadak diembel-embeli niat sing macem-macem. Lakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi berada di tengah gitu loh. Dalam masalah niat itu pun juga berada di tengah. Para rawuh, kula matur semanten ugi dalam agama Islam, awake dhewe niki kan Masya Allah dipun utus, dipun perintah dening Gusti Allah untuk menjadi umatan wasata. Umat yang tengah-tengah. Nah, saat niki apa yang dimaksud dengan umatan wasata? Dari sisi syariat, agama Islam itu sudah berada di tengah-tengah. Kalau memang umatnya itu adalah umatan wasato, maka agama Islam di mana itu adalah agama kita, niku pun juga termasuk yang wasato atau agama yang wasato. Lek ningali agama-agama yang terdahulu, kados Nabi Sulaiman. Tenggone zamane Nabi Sulaiman
niku hukum yang ada di dalam agamanya Nabi Sulaiman, atau teori hukuman yang ada di dalam agamane Nabi Sulaiman, niku cara menghukumnya niku dengan memakai angin. Dengan cara memakai angin. Jadi lek seumpama wong niku salah, niku bakal dipun hantam dengan angin lesus. Kalau orangnya itu benar, maka dia tidak akan terpental dengan yang namanya angin lesus. Lek tenggone zamane Nabi Ibrahim, wong niku lek salah, dia itu akan dihukum dengan api, dan api itu akan membakarnya. Niki lek tenggone zamane Nabi Ibrahim. Kalau orangnya itu tidak salah, maka ketika tangannya itu di atas api, maka dia tidak akan terbakar. Makanya Nabi Ibrahim ketika dibakar kalih Raja Namrud niku sak derenge ini mengumpulkan kayu sak monten akeh selama 40 hari para rawuh. Masyarakat Ur niku sakniki namine negara Irak, niku masyarakatnya dikengken ngumpulne kayu bakar selama 40 hari. Dipun kumpulno terus mantun ngoten Nabi Ibrahim diuncalno ndamel alat namine manjanik. Niku diuncalno saking tebian Nabi Ibrahim nyemplung-plung tenggone lautan api dan beliau tidak terbakar sama sekali. Salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Lek tenggone zamane Nabi Musa alaihi salam, untuk menghukum antara orang yang benar dan orang yang bersalah niku nggawe tongkate Nabi Musa. Dadi lek seumpamane wong niku ditakoni awakmu nyolong apa ora? Kula mboten nyolong Nabi Musa. Niki tongkat niki ngertos. Kalau dia berbohong, maka tongkatnya itu akan secara otomatis ngeprui mentungi wong niku wau, bahkan sampai menjadi ular dan menggigit orang tersebut. Tapi ketika dia ditanya, awakmu nyolong apa ora? Mboten, dan ternyata terbukti tidak bersalah, maka tongkatnya Nabi Musa itu nanti akan tetap diam, tidak akan bergerak sama sekali. Niki teng zamane Nabi Musa. Lek tenggone zamane sinten Dzulkarnain itu dengan memakai air. Jadi wong niku lek dihakimi antara salah dan benar, awakmu salah apa ora? Kula mboten nglakoni Raja Dzulkarnain, estu kula mboten salah. Ya wis, saiki nyemplunga nanggone banyu. Lek piyambake niku mlampah tenggone banyu niku terus kok klelep, niki berarti piyambake salah. Tapi kalau dia ditanya, awakmu nglakoni iki apa ora? Mboten, kula mboten nglampahi. Tenan, nggih estu, saiki nyemplunga nanggone banyu. Lek piyambake saged mlampah tenggone ndukur banyu, niki berarti piyambake adalah orang yang benar. Niki tenggone zamane Raja Dzulkarnain. Lah tenggone zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten pakai cara-cara semacam itu, tapi pakai bil yamini wal bayyinah wasyahidi, dengan memakai bukti, dengan memakai saksi, dengan memakai sumpah. Jadi diambil jalan tengah-tengah. Inilah agama Islam. Lebih bijak, nggih, lebih berada di tengah bila dibandingkan dengan agama-agama yang sebelumnya. Tenggone zamane agama Yahudi, yang namanya air itu nggih tidak bisa mensucikan. Dadi lek ana barang kena najis gua, pakaian kena najis gua. Bahkan satu riwayat mengatakan lek enek tangane menungso kena najis potong. Niku estu teng zamane agama Yahudi zaman rumiyin. Kalau di zamannya agama Nasrani niku ora enek istilah najis. Jadi yang Yahudi niku air tidak bisa mensucikan. Kalau tenggone zamane agama Nasrani niku babar pisan yang namanya mutanajis niku mboten wonten. Nah, Islam di sini berada di tengah.
Di tengah bagaimana perkara kena najis bisa disucikan dengan apa? Dengan memakai air yang tohir mutahhir, air yang suci dan bisa mensucikan. Nah, awake dhewe sebagai umat agama Islam, awake dhewe sebagai seorang muslim, perintah saking Allah Subhanahu wa taala niki kita ini diperintah untuk menjadi ummatan wasata. Lek menurut tafsir Baghawi menukil kalamipun Imam Al-Kalbi temriko dipun sebutaken menjadi umat yang tengah-tengah ini artinya adalah bainal ifrati wat tafriti. Umat yang berada di antara ifrat wat tafrit, umat yang di tengah di antara, katakanlah kalau zaman sekarang itu tidak ke kiri-kirian dan juga tidak ke kanan-kananan, tidak menjadi yang liberal-liberalan dan juga tidak menjadi yang radikal-radikalan. Niki ewet para rawuh. Jadi wong berada di tengah, ketika dia harus bijak, adil berada di tengah, niki luweh angel daripada wong sing berada di ke kanan-kananan kali wong sing berada di ke kiri-kirian. Lek wong sing berada tenggone ke kanan-kananan atau katakanlah orang-orang radikal niku cukup belajar kulite nas, belajar kulit dalile tenggone Al-Qur'an utawa teng hadis, atau belajar secara instan maca buku terjemahan selesai. Gampang dadine. Ora usah dadak belajar asbabun nuzul, belajar asbabul wurud, belajar usul fikih. Ora usah dadak ndaki-ndaki ngapalke alfiyah, ngapalke imriti. Cukup maca terjemahan, cukup titik-titik membuka Google. Dadi. Tapi nggih resikonya semacam itu. Karena dia hanya mengetahui kulitnya saja, akhirnya titik-titik yang berbeda dengan dirinya salah. Akhirnya orang yang tidak sepakat dengan statementnya, yang tidak setuju dengan keputusannya, disalahno. Ketika berbeda dengan dirinya, langsung dikatakan bid'ah. Ketika berbeda dengan dirinya, langsung dikatakan kafir. Ketika berbeda dengan dirinya langsung dikatakan musyrik, sak piturute. Padahal di pondok pesantren nggih, ini jelas lembaga yang mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang wasato. Lembaga yang mengajarkan kita untuk menjadi kader-kader yang wasato. Teng mriku diajarkan bahwa man ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Barang siapa yang luas ilmunya, pasti kasih sayangnya kepada manusia juga akan luas. Gak titik-titik nyalahno, gak titik-titik ngafirno. Niki para rawuh. Man ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Wa man kasura ilmuhu qalla ingkaruhu. Dan barang siapa yang banyak ilmunya, ingkar terhadap perbedaan itu pasti akan sedikit. Beda kalih wong sing titik ilmune, titik-titik beda karo dhek langsung sikat. Ingkar, langsung disalahno. Tenggone pondok pesantren ini adalah lembaga yang mencetak generasi-generasi yang wasato, gak titik-titik nyalahno. Selain itu, menjadi umatan wasato, menjadi generasi yang wasato, itu pun juga tidak terlalu ke kiri-kirian. Atau katakanlah mereka-mereka yang menganut paham liberal. Lek sakdurunge liberal niku terkenal dengan sebutan paham Mu'tazilah. Sakdurunge Mu'tazilah lahir niku dipahami dengan kaum Khawarij. Kados Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Sayyidina Ali ketika akan melaksanakan sholat subuh, tepatnya ada di negara Kufah atau di daerah Kufah. Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij, shaimun fin nahar, shaimun fin nahar wa qaimun fil lail. Tapi piyambake hanya memaknai dari sisi luarnya saja untuk semua dalil, untuk semua nas.
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi dimaknai cuman jobone tok. Niki kalau orang-orang yang terlalu ke kanan, nggih. Orang-orang yang ke kanan. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang masalah liberal. Liberal atau dulu namanya itu adalah Mu'tazilah. Niki para rawuh, mereka itu hanya mengedepankan akal. Mereka hanya mengedepankan rasio. Ketika ada nas dalil yang berbeda dengan akalnya, pokoknya salah. Bahkan dia terkadang mengedepankan akal dan membuang dalil. Pokoknya yang dimenangkan itu adalah akalnya saja. Lah dadi wong sing kados ngeten iki gampang para rawuh. Selama dia punya akal yang bisa bergerak cukup. Walaupun toh gak pate mempeng sampai ngapalno alfiyah, gak pate mempeng sampai belajar lubul usul, gak pate mempeng sampai belajar Fathul Wahhab. Niki dadi wong sing kados ngeten niki gampang. Sing penting duwe akal yang bisa digerakkan, maka dia sudah sukses untuk menjadi orang liberal. Makanya ini orang yang semacam ini kalau dalam ilmu tasawuf piyambake niku min ghairi akil, walaupun toh dia sebenarnya punya akal. Wonten satu kaidah, man aqalahu aqluhu amma la yambaghi fahuwa akil. Barang siapa yang akalnya itu bisa memanage tingkah lakunya, akalnya itu bisa memanage mindsetnya, daya pikirnya, pergerakan otaknya, maka dia adalah orang yang akil, orang yang punya akal. Keranten akal itu berasal dari bahasa Arab, artine akal itu adalah ikete unta. Jadi tiang niku lek nggawe ikol tenggone ndukure jenengan ngertos wonten napa namine model klambi utawa model sorban ndukure niku wonten ikole, nggih. Niki ikol ini artinya ini adalah talinya unta. Nah, terus tiang Arab rumiyin nika tenggone daerah Saudi Arabia nggih to jenengan pirsani teng inggile niku wonten ikole. Lah niku para rawuh ini menjadi terusan daripada kata-kata akal. Akal niku adalah pengikat. Pengikat untuk apa? Pengikat untuk otak dia. Ketika otaknya itu betul-betul diikat dan kemudian tidak keluar dari jalur syariat, maka dia adalah orang yang punya akal. Dan sebaliknya, waman la yaqdir aqluhu ayyu aqilahu amma la yambaghi fahuwa ghairu aqil. Barang siapa yang punya akal tapi akalnya tidak bisa mengarahkan pada arah yang benar sesuai dengan agama, maka sebenarnya dia adalah ghairu aqil. Insyaallah para rawuh kita semuanya punya akal, akale sehat kabeh. Insyaallah murid-murid kita, santri-santri kita itu pun juga punya akal dan akale sehat kabeh. Pun arepe udan menurut rasional, menurut rasio, menurut orang yang punya akal, sak durunge udan yuk acarane dibubarni dhisik. Ben mulie gak kudanan. Ben dianggap duwe akal, sebaiknya kita sudahi saja acara kita pada sore hari ini. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili MC kagem doa kasuwun dumateng panjenenganipun Gus Loh. Kepada beliau wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Mewakili Gus Reza, donga kawula suwun Gus Zahro. Gus Hasbuni Gus. Sah. Allah dunia al-Fatihah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jal hadzal ma'hadan mubarakan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ahyi jam'iyatana, jam'iyah Nahdlatul Ulama, jam'iyatan mahfuran rafi'an min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Ya Allah, Allahumma hajal majlisan mubarakan. Ya Allah, mubarakan nafi'an min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna wa uladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Salimna wal muslimin min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Rabbana khtim lana bisalamah, Rabbana khtim lana bisa'adah, Rabbana khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wa bi barakatil Fatihah. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.